Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin sayyidil bariyati wa ala alihi wa sahbihi a'immatis syuhudi amma ba'du. Para hadirin, para setia penonton Macan Kencan Official, kita memasuki zona akhir zaman ya. Sebab Nabi Muhammad SAW telah menerangkan umur umat Islam atau umur dunia tidak bakal nyampe 1500 Hijriah. Sedangkan sekarang 1400 berapa ya. Diperkuat oleh ahli pakar hadis ya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Suyuti dalam kitab Fathul Bari, itu umur dunia tidak bakal nyampe 1476 Hijriah ya, 1476 Hijriah dalam kitab Fathul Bari ya, karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Maka dari itu kita harus hati-hati ya, dan kita harus bisa membawa diri kita ya. Dan sekarang lagi gendrung-gendrungnya ini masalah nasab ya, khususnya nasab Ba'alawi ya. Sekarang lagi gonceng para hadirin di kalangan ulama-ulama kita ya. Sampai Buya Qurtubi itu juga sampai turun tangan ya. Tapi dalam kesempatan kali ini saya akan netral ya. Dan kita selaku orang awam, kita bukan turunan habaib, bukan turunan wali songo ya, kita netral aja ya. Misalkan ada orang mengaku turunan habaib, ya kita terima aja ya. Sebab kan misalkan habaib itu tidak benar, kita membencinya dengan kelakuannya, kita bencinya kepada kelakuannya atau kesifatnya ya, jangan ke lahiriah jasanya ya. Sebab mau habaib mau siapapun itu mempunyai hawa nafsu ya. Kita jangan benci kepada itunya, kita boleh bencilah kepada sifatnya, kelakuannya lah gitu. Bila boleh gak apa-apa gitu. Mau ke siapapun juga, mau keturunan habaib, wali ya, kita netral aja ya para hadirin. Sebab sekarang gonjing-gonjingnya akhir zaman. Sebab saya lihat dari pihak turunan wali songo bilang ke salah satu habaib ya, contohnya Habib Bahar, itu si Bahar, aduh Allah alam, takutnya Habib Bahar bener ya gitu. Habib Bahar benar turunan duriah Nabi, ya mau gimana kan itu gitu. Ya intinya kita sebagai orang awam kita netral ya. Saya tidak memihak ke kiri ke kanan ya, ke kubu sini ke kubu sini. Saya hanya memberi edukasi ya. Kita harus hati-hati, waspada, kita ikuti jalur aja. Sebab manusia tidak ada yang sempurna ya. Sebab banyaklah kisah-kisah ya. Contohnya Syekh Barsishoh itu wali itu, bahkan sekali berdoa itu diijabah. Tapi kan matinya dalam keadaan su'ul khotimah, ngeri. Matinya tidak membawa iman Islam ya, intinya kafir lah gitu. Dan adalah suatu lagi dalam kisah dalam kitab Bukhari ya, ada seorang pemuda ya, mabok-mabokan lagi terus masuk Islam. Terus ketika dia berjalan menuju masjid musola itu meninggal tengah-tengah, itu masuk surga ya. Jadi kita jangan menghakimi orang itu nggak benar, ini nggak benar. Sebab yang punya surga itu siapa para hadirin? Kita, tidaklah Allah lah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa memberi hidayah kepada siapapun ya. Apakah sebelum meninggalnya kah, atau gimana ya, kita jangan ya. Ngeri, apalagi kita mengadu domba sesama muslim. Pasti ini dalam gonjelengan masalah nasab juga pasti ada yang menghasutnya ya. Pasti gak bakal rame kalau gak ada yang menghasut. Khususnya di bidang sekarang kan di permasalahannya kan masalah turunan Ba'alawi, pasti ada yang menghasut, mengadu domba ya. Ngeri para hadirin, akhir zaman sekarang ya. Sebab akhir zaman tuh ada dua,
akhir mau tanda-tanda kiamat tuh ada dua ya, kiamat gede, kiamat kecil ya, kalau bahasa Sundanya mah gitu ya Pak Didin. Ngeri lah kita yang ngadu domba. Sebutkan la yadkhulul jannatu na'amu, tidak bakal moal bakal asup eta jalma ka surga anu sok doyan mengadu domba. Jadi la yadkhulul jannatu jadi dalam hadis tersebut la yadkhulul jannatu namamu ya, moal asup hiji jalma ka surga anu jalma anu sok gemar ngadu domba ya. Jadi orang tersebut yang suka mengadu domba tidak bakal masuk surga dalam hadis Bukhari ya. Seperti sekarang yang ginjung-ginjung masalah nasab ya, perdebatan nasab. Tidak bakal ada kompor ini yang bakal aduan nasab alawi ya. Ngeri ya para hadirin. Kita harus hati-hati ya. Sebab tanda-tandanya kiamat juga akhir zaman ya. Mungkin kan dalam Ibnu Hajar al-Asqalani juga menyebutkan tahun tersebut itu bukan kiamat ya, umur umat Islam ya. Ya mungkin kan saking udah kacau balaunya kita ya, ini di negara, di alam dunia ini ya. Ya mungkin turunnya Imam Mahdi ya. Tapi kan setelah turunnya Imam Mahdi kan itu ke kiamat tinggal berapa lagi para hadirin ya. Itu maksud saya. Jadi kita intinya netral, mau ada yang orang mengaku habaib, bodoh amat, kita layanin ya, kita muliakan ya. Misalkan itu tidak benar, misalkan dia mengaku habaib tapi kelakuannya kok kayak gini ya, kita jangan benci kepada jasadnya ya, kita boleh benci kepada sifatnya kayak gitu. Caranya gimana ya, kita menghindar gitu, jangan terlalu dekat ya. Menghindar juga bukan kita maksud memusuhi ya, paham kan gitu. Datang juga ada yang mengaku tuh ini turunan wali lah, mau dari Wali Songo siapapun ya gitu ya, kita layanin aja sebab ancamannya ngeri para hadirin ya. Mungkin dari saya gitu aja ya, dan kita jangan menghakimi siapapun orang ya. Yang gitu itu orang gak bener, wih bos, surga tuh emang milik Anda gitu kan, gitu tinggal balikin. Allah bisa mengasih hidayah kepada siapapun ya, dan kapanpun ya gitu. Dan yang saya tadi sudah dijelaskan ya tentang kisah Syekh Barsishoh ya gitu. Dan dalam kitab Bukhari yang masuk surga apa namanya tuh, sebelum nyampe ke musola, ke masjid tersebut, dia mati dalam keadaan bahwa Islaman itu udah masuk surga ya. Janganlah kita, intinya kita netral, mau ada yang mengaku habaib atau turunan Wali Songo kepada kita ya, kita layanin aja ya. Takutnya benar para hadirin, kalau misalnya toh itu benar, ngeri, bahaya kita. Maksudnya bahaya tuh, aduh, apa namanya tuh, kita mati dalam tidak membawa iman Islam ya, ngeri para hadirin. Dan kita sesuai rel aja ya, kita menganut kita mah jangan aneh-aneh lah, kita mah gitu. Dan apa namanya tuh kan, kita kalau mengandalkan ibadah kita buat masuk surga sangat jauh para hadirin ya. Maksudnya sangat jauh, bukannya berarti kita tidak harus sholat dan sedekah dan amal apapun ya. Kita mengharap ya kita ibadah, meskipun kita ibadah
kita jauh, sebabkan kita berhari-hari kan tiap hari kita itu melakukan maksiat terus, ya mau maksiat mata, maksiat apalah, kita intinya kita ibadah, kita mengharapkan mati itu diaku menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan diaku sebagai murid Tuan Syabul Qadir Jailani. Kita kalau mengandalkan ibadah kita buat masuk surga jauh para hadirin. Bukannya saya bilang kayak gini tuh kita tidak harus sholat dan ibadah yang lainnya ya. Gitu ya, kita ibadah semestinya, cuman kita mengharap masuk surga tuh, mengharap syafaat baginda Nabi Muhammad SAW dan diaku menjadi murid Tuan Syabul Qadir Jailani, ya itu cukup gitu doang ya. Dan kita dengan memperbanyak sholawat, kita memperbanyak bacaan manakib Syabul Qadir Jailani, contohnya seperti Nurul Burhan. Kalau misalkan manakib Kanjeng Nabi, manakib Nabi Muhammad SAW kan itu ada Dalailul Khairat ya gitu. Waktu saya mondok di Cibulu itu, yang mau ijazah Dalailul Khairat itu harus puasa 3 tahun ya. Kita bisa makan siang tuh lebaran haji sama lebaran Idul Fitri ya gitu. Mungkin cukup sekian dari saya sebagai gitu. Intinya kita jangan terprovokasi ya. Misalkan ini habaib ada yang ngomong gini, seakan-akan misalkan ini mah ada suatu habaib katanya kita harus percaya ke sini gitu. Ya kita intinya netral aja. Misalkan ada yang turunan Wali Songo harus percaya ke sini. Nah, kita netral aja para hadirin. Ada yang datang kepada kita yang mengaku habaib, mengaku turunan wali, kita terima aja ya. Meskipun ada dia kelakuannya tidak benar, kita ingat jangan benci ke jasadnya atau lahiriahnya ya. Kita benci terhadap sifatnya dan kelakuannya ya, dengan cara menjauh. Kita menjauh juga bukan karena benci ya gitu. Mungkin gitu, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.